menyembah hadirat Tuhan turun di rumah-rumah. Pakai sini. Sama aja. Ini aja. Sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu, bahwa gereja di lockdown, tidak boleh ada ibadah. Dan sekarang akan dimulai pembukaan ibadah-ibadah. Dan kita harus waspada. Dalam era herd immunity ini, segala sesuatu harus memenuhi protokol kesehatan. Yakinkan setiap ruangan. Yakinkan bahwa setelah ibadah pun, yang sering terabaikan adalah mic dipakai oleh beberapa. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Tentu semua kita berada dalam sukacita Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan bagi kita. Kalau hari ini kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan, dalam ibadah online, kita tetap semangat untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kekal di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau kami ada semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat hidup yang kami boleh nikmati hingga saat ini Tuhan. Kau Allah yang selalu menyertai kami. Dan saatnya ini Tuhan kami mau untuk meninggikan, mengagungkan kebesaran kuasa-Mu. Tuhan mengurapi setiap kami, baik yang berada di rumah maupun dimanapun berada. Tuhan tolong kami, agar supaya kami boleh bersatu hati meninggikan, mengagungkan kebesaran-Mu ya Tuhan. Hati kami terus tertuju kepadamu, untuk meninggikan Engkau Bapa, Raja di atas segala Raja. Kiranya pimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya hanya mau jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau puji nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala Raja. Sebab kita percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, selalu baru setiap pagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah
Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Dia. Kita masuk lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita hanya bagi Dia. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini, karena tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan apa-apa. Mari kita katakan kepada Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa kami. Semua seru doaku, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Kita naikkan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Seluruh kehidupanku. Aku percaya
sungguh ajaib. Dia sungguh dahsyat. Dia mampu melakukan perkara yang ajaib dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi aku percaya. Aku percaya. Amin. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah yang memberkati kehidupan kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Hadirat-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Tiba saatnya kami mau buka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu lewat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Agar supaya benar-benar firman-Mu hanya berasal dari Engkau. Dan firman-Mu terus menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami terus menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, mampukan kami. Beri hati yang seperti hati yang subur. Untuk supaya kami boleh menerima firman-Mu. Dan firman-Mu boleh tertanam di hati kami. Sehingga boleh bertumbuh. Bahkan menghasilkan buah bagi nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah hanya nama Yesus yang dipuji dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin. Shalom semuanya. Ya, hari ini sebetulnya Sandi ya yang bawa firman Tuhan. Shalom. Tadi jam 2 dia baru menyampaikan, belum bisa karena ada webinar ya. Jadi saya mau nggak mau harus siap. Jadi saya akan melanjutkan apa yang menjadi khotbah saya di awal bulan. Saya berbicara tentang ketika pintu sudah tidak diketuk lagi, ya maka apa yang terjadi, dan selanjutnya bagaimana kita merespon ketukan pintu itu. Ya, kita baca lagi dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengetuk pintu kepada jemaat yang ada di Sardis.
Dan sekarang ini firman ini masih berlaku di akhir zaman ini. Karena Tuhan jauh lebih mengasihi kita dibandingkan kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mau supaya setiap umatnya bukan hanya sekedar beragama, tetapi ada persekutuan dengan Dia. Makanya Tuhan berkata, aku akan makan bersama-sama dengan Dia. Kata makan bersama-sama dengan Dia adalah persekutuan. Biasanya orang kalau lagi makan di sanalah momentum, keluarga makan bersama momentum untuk kita ada persekutuan. Ya, dalam meeting selalu ada namanya makan. Nah, Tuhan jauh lebih supaya Ia mau membangun persekutuan dengan gerejanya, persekutuan dengan kita semua. Tapi persoalannya banyak kali ketika Tuhan mengetuk pintu untuk bersekutu dengan kita, kita membuang waktu dengan sia-sia. Mari kita baca lagi, sekali lagi di dalam Kidung Agung pasal yang kelima, Kidung Agung pasal yang kelima, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kidung Agung pasal 5, dikatakan begini, aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku. Merpatiku idam-idamku. Idam-idaman idamku. Karena kepalaku penuh embun. Dan rambutku penuh tetesan embun. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debar hatiku. Aku bangun. Ini yang berkata aku bangun ini adalah pengantin wanita, ya, kekasih wanita. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi. Lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tak kutemui. Kupanggil, tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Dan kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa aku sakit asmara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini berbicara tentang pengantin wanita dengan pengantin pria, kekasih kita yaitu Yesus, kita adalah gereja pengantin wanita. Tuhan mau ada persekutuan yang intim seperti suami istri. Dia adalah kekasih kita, dia mau bersekutu dengan kita. Tetapi momen itu tidak digunakan oleh kekasih wanita sebagai gereja. Saudara, karena apa? Karena kesibukan, karena kenyamanan, karena berkat, karena segala hal membuat gereja lupa dengan persekutuan dengan Tuhan. Gereja lupa untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Gereja lupa bahwa prioritas yang utama adalah Tuhan di atas segalanya. Sehingga ketika wanita itu tidak membuka pintu, waktu dia membuka, momen itu sudah hilang. Sudah tidak lagi, ya. Dan apa yang terjadi? Dikatakan ada peronda-peronda yang menganiaya. Bahkan dikatakan aku sakit asmara. Sakit asmara itu artinya sudah kangen tapi orangnya udah nggak ada. Ya, sakit asmara orang yang kita kasihi, ya, orang yang kita kasihi, kita sayangi, momentum untuk kita mungkin, aduh mau pingin peluk, mau pingin ini dengan dia, tetapi ternyata sudah nggak ada. Nah, saudara yang kekasih itulah sakit asmara. Jangan sampai gereja menjadi sakit asmara ketika Yesus menjemput gerejanya. Ada orang-orang yang sakit asmara tertinggal karena mereka tidak membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, saudara, sehingga saya jelaskan pada awal khotbah bulan lalu, pada bulan ini, dikatakan terjadi pingsan, seperti pingsan aku. Artinya,
orang yang tidak ada persekutuan dengan Tuhan, gitu, rohaninya pingsan. Pingsan itu masih bernafas, tetapi nggak ngapa-ngapain. Orang yang pingsan, dia nggak ngapa-ngapain. Yang penting udah, saya sudah jadi orang Kristen, saya nggak perlu lagi bangun hubungan dengan Tuhan, saya nggak perlu lagi penginjilan, saya nggak perlu lagi untuk lebih on fire lagi dengan Tuhan. Tapi yang paling penting, saya nggak perlu lagi bersekutu dengan Tuhan. Itu yang keliru. Sehingga menjadi pingsan rohani. Nah, saudara yang kekasih, jangan sampai kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai gereja, ya, menjadi gereja yang pingsan. Bukan hanya itu saja, aku dirampas, dipukul oleh penjaga-penjaga. Artinya, saudara, ada penganiayaan terjadi. Ya, penganiayaan itu bisa terjadi mungkin karena ada sesuatu yang hilang, yang kita membuang waktu dengan percuma, sehingga ada sesuatu yang hilang hanya karena kita membuang momentum yang indah. Ya, bahkan nanti ketika Yesus datang menjemput gerejanya, aniaya terbesar yang terjadi adalah aniaya antikris. Dan akan menganiaya gereja yang tertinggal. Tapi saya berdoa kita adalah gereja yang diangkat oleh Tuhan. Gereja yang dewasa, gereja yang punya persekutuan dengan Tuhan. Gereja bukan hanya label Kristen, tapi gereja yang punya keintiman dengan Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan selanjutnya, saudara. Bagaimana supaya kita selalu ketika Tuhan mengetuk pintu, kita dalam keadaan siap. Ketika Tuhan mau mengetuk pintu, kita lagi nggak sibuk nonton, aduh, nggak enak nih Tuhan, Korea masih bagus nih, tanggung. Tuhan ketuk, ayo, aku mau bersekutu dengan engkau. Aduh Tuhan, ini masih tanggung. Aduh masih ngantuk Tuhan. Tuhan ketuk lagi untuk bersekutu. Ayo bangun berdoa. Aduh Tuhan, nanggung nih Tuhan. Ya, ini beritanya bagus. Ya, ini bicara tentang politik Tuhan. Ini bicara tentang ekonomi Tuhan. Sehingga kita terus membuang. Tetapi mari hari ini, hari momentum yang terbaik, Tuhan lagi mengetuk pintu untuk Dia mau bersekutu dengan gerejanya. Setiap hari, saudara dan saya ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara, yang pertama adalah, di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19, Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai 20, dikatakan begini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, kunci yang pertama adalah, saudara, merelakan hati kita. Membuka hati kita seluas-luasnya untuk Allah mau bersekutu dengan kita. Untuk Allah mau bangun hubungan dengan kita. Relakan hati kita, buka hati seluas-luasnya. Buka hati seluas-luasnya untuk kebenaran firman Allah yang menegur kita. Ketika kita ditegur, saya sudah nggak bangun persekutuan. Kita nggak cuek, saudara. Tapi kita benar-benar bertobat dan berkata, Tuhan ampuni saya. Tuhan, saya mau kembali kepadamu. Saya ingat pembacaan tadi pagi dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Saya tertarik dalam pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Daniel pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Dikatakan begini. Ya, tetapi tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya itu. Semuanya ini. Artinya Daniel menegur Belsasar. Dan ternyata Daniel sebelum-sebelumnya sudah menyampaikan bahwa ada Allah yang lebih besar dari Allah yang disembah oleh Daniel, oleh Belsasar. Tapi dicuekin oleh Belsasar. Sehingga ketika ada tangan yang kuat menulis di dinding dan menegur, saudara, kehilangan kesempatan lagi bagi Belsasar. Ya, kenapa? Karena Belsasar tidak merendahkan diri ketika dia mendengar
firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, relakan hatimu untuk menerima teguran. Relakan hatimu untuk menerima nasihat dari orang tua bagi anak-anak. Relakan hatimu untuk menerima nasihat dari gembala. Relakan hatimu untuk mendengar setiap kebenaran firman Allah. Karena di sanalah Tuhan mau berbicara melalui firman Tuhan. Dan dia mau membangun hubunganmu dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama adalah relakan hatimu. Buka hatimu seluas-luasnya. Ada kerinduan yang dalam untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk beribadah dengan Tuhan. Saudara, ini momentum, saya sekali lagi berulang-ulang sampaikan kepada kita. Ya, di tengah-tengah pandemi saat ini, saudara dan saya, waktunya kita beribadah di rumah-rumah bersama-sama, duduk bersama-sama. Sehingga hadirat Allah turun di rumah-rumah. Dan Allah menyatakan kuasa kasih-Nya. Allah menyatakan pembelaannya di dalam kehidupan saudara dan saya, di rumah tangga saudara, di keluarga saudara. Jadi relakan hatimu. Yang kedua di dalam ayat yang ke-18, Wahyu pasal 3, ayat yang ke-18, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18 bunyinya demikian. Maka aku menasehatkan engkau, Tuhan menasehatkan jemaat di Sardis, Tuhan menasehatkan kita semua, menasehatkan supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api. Saudara, yang kedua adalah memiliki kemurnian iman. Kemurnian iman yang diuji dengan api. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya diuji hari-hari ini saudara masa-masa pengujian buat kita. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-12, Daniel pasal yang ke-12 dikatakan di sana, ya, dikatakan ayat yang ketiga, dan banyak orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikan firman itu dan materaikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah dari dua orang, seorang di tepi sungai sebelah sini, seorang di tepi sungai sebelah sana, dan seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai, bilakah hal-hal ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar yang berpakaian lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi dia yang hidup sambil mengangkat tangan kanan kirinya. 1 masa, 2 masa, setengah masa setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya Tuanku, apa akhir dari hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Saudara, selanjutnya dikatakan, sejak dihentikan korban sehari-hari ditegakkan dewa-dewa kekejian, yang membinasakan ada 1.290.000, 90 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti, dan mencapai 1.335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapatkan bagianmu pada kesudahannya. Saudara, ayat 10, banyak orang disucikan dan dimurnikan dan diuji. Saudara, selanjutnya, miliki kemurnian iman. Kita akan mengalami ujian. Ujian melalui api. Saudara, ujian-ujian yang Anda hadapi hari ini adalah ujian yang biasa. Ya, saya minta tangan yang jempol mengakui bahwa itu ujian yang biasa. Coba kasih tangan yang jempol. Oh, ini ujian yang biasa buat saya. Anda lagi menghadapi hari-hari ujian-ujian yang biasa. Anda lagi difitnah, Anda lagi disakiti, Anda lagi dikecewakan. Itu biasa. Itu ujian yang biasa. Tuhan lagi melatih imanmu, kemurnianmu. Ketika engkau diuji, masihkah engkau bersekutu dengan Tuhan? Atau engkau mulai menyalahkan Tuhan? Atau engkau mulai, mungkin nggak berbicara secara mulut, berkata, Tuhan kok begini. Tetapi engkau dalam hatimu, engkau, udahlah, saya nggak mau berdoa lagi. Udahlah, saya nggak mau melayani lagi. Kenapa, saudara? Karena tidak tahan ujian.
hari ini, mari miliki kemurnian iman. Supaya engkau tahan uji menghadapi hari-hari selanjutnya. Sekali lagi, gesekan yang terjadi dalam keluargamu, dalam persekutuan bersama, itu gesekan yang biasa. Itu gesekan yang biasa. Karena di sanalah Tuhan mau menguji hatimu. Apakah engkau tetap murni? Apakah engkau tetap cinta Tuhan? Apakah engkau tetap mengasihi Tuhan? Dalam kitab Ibrani, kita banyak meneliti firman Tuhan ya pada hari ini. Dalam kitab Ibrani, ya, maaf, 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Ayat yang ke-6. Justru karena kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini iman kita diuji. Apakah dengan ujian masihkah kita berbuat baik? Masihkah kita beribadah? Masihkah kita bersekutu dengan Dia? Saudara dan saya akan mengalami ujian. Makanya Tuhan bilang, belilah iman itu, kemurnian itu ada pada Tuhan. Untuk itu saudara yang kekasih, minta sama Tuhan, Tuhan, buatlah aku punya kemurnian hati setiap hari, biar kasih karunia Tuhan tetap ada. Kalau Anda dan saya bisa bertahan sampai hari ini, karena saya yakin karena kasih karunia Tuhan, mari pertahankan kemurnian hatimu. Bangun terus persekutuanmu dengan Tuhan. Ya, di dalam kitab Ibrani juga saya baru ingat, Ibrani pasal 11. Dikatakan di sana di ayat-ayat yang terakhir. Ada orang-orang yang berdoa, tidak menerima jawaban doa. Justru tidak menikmati jawaban doa. Tapi mereka punya iman yang murni. Saudara, ada banyak orang-orang yang murtad ketika mereka tidak lagi menerima berkat yang mereka minta, sesuatu yang mereka minta, sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Ya, ada seorang yang mualaf, dia tinggalkan Tuhan hanya karena ada sesuatu yang dia tidak terima. Tapi pada pagi hari ini, apapun keadaanmu, tetap percaya, tetap punya hati yang murni, kemurnian hati, ketulusan, percaya kepada Tuhan, dan tetap yakin bahwa Tuhan masih bersama-sama dengan engkau. Ada amin, saudara. Selanjutnya, yang ketiga, saudara. Yang ketiga di dalam ayat selanjutnya, dikatakan belilah emas dan selanjutnya, dan pakaian. Berbicara pakaian adalah berbicara karakter kita. Saudara, kalau sadar akan hari-hari ini Tuhan lagi menguji saudara. Selain iman, Tuhan lagi melatih karakter saudara. Yaitu karakter saudara yang tidak baik itu akan dibongkar oleh Tuhan. Dan akan muncul karakter yang benar. Bagaimana kita tahu karakter kita karakter yang baik? Ada ujian, orang-orang di sekitarnya menguji kita. Ya, ada orang yang memfitnah, kita bersyukur. Nah, saya mau beritahu, ada orang yang ngomongin kita di belakang, bersyukur kalau Anda tahu. Oh iya, berarti dia perhatian sama kita. Kalau ada orang yang memandang remeh sama engkau, bersyukur. Ketika engkau berbuat sesuatu yang benar menurut pandangan, dan orang-orang yang iri dengan apa yang engkau lakukan, berarti engkau ada di track-nya Tuhan. Lain kalau Anda lakukan sesuatu, tapi bikin orang, maksudnya orang kesel, dan Anda karena karaktermu jelek, membuat orang, udah nggak suka, itu lain lagi. Tetapi kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, memutuskan sesuatu yang benar, dan ada yang tidak suka dengan keputusanmu, itulah ujian karakter hidupmu. Maafkah engkau tetap menerima, tetap bersyukur. Tuhan, engkau baik. Engkau luar biasa baik. Ya, tetap punya karakter yang indah. Seperti karakter Kristus. Ketika para murid, ahli-ahli Taurat, mulai menyerang Yesus. Mulai mencari-cari kesalahan Tuhan. Tuhan punya respon yang benar. Ya, Tuhan mau supaya gerejanya juga punya respon yang benar. Ketika menghadapi tekanan, menghadapi fitnah,
menghadapi orang-orang yang iri, tetap punya respon yang benar. Berarti Anda ada di jalur yang benar, di dalam kebenaran firman. Orang Yesus aja kok disalah-salahin, apalagi kita. Ya. Tetapi tetaplah ada di track record yang benar. Karena itulah akan muncul karakter. Tapi ketika engkau mulai jatuh lagi dalam karakter, bertobat. Minta ampun Tuhan, oh saya udah jatuh, ampuni. Supaya kita kembali punya respon yang benar. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Apalagi dalam hal ujian karakter sabar. Waduh, kasih itu sabar. Ya, sabar itu long suffering. Itu perlu waktu yang luar biasa panjang. Ya, mungkin Anda dapat, Tuhan, aku minta supaya saya sabar. Sampai Yesus datang, saudara. Anda masih tetap diuji dengan kesabaran kita. Ya, jadi jangan heran waktu Anda berdoa di hadirat Tuhan, Anda keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari saat teduhmu, diuji lagi, wah, naik lagi, saudara. Mau panas lagi, waduh, mau marah lagi. Itu lagi dilatih oleh Tuhan. Karena, oh ternyata saya masih ada yang jelek. Tapi sedikit demi sedikit, mulai ada perubahan. Mulai ada perubahan. Tuhan mulai merubah. Tuhan mulai merubah. Nggak langsung sempurna juga. Kalau langsung sempurna, sudah satria baja hitam, sudah cepat berubah. Tetapi kalau kita juga tidak mengalami perubahan, jangan sampai lagunya si Peter Pan bilang, ada apa denganmu? Kutanya, ada apa denganmu? Tapi saya percaya orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang menyaksikan ini, adalah orang-orang yang mau berubah karakternya, menyerupai seperti Kristus. Lenan yang putih itu berbicara perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi saudara yang kekasih, ketika engkau dan saya lagi mengalami ujian-ujian, ingat Tuhan lagi bentuk karakter untuk supaya kita punya karakter yang indah. Tetapi jangan pernah putus asa untuk bersekutu dengan Tuhan. Terus bersekutu. Justru waktu engkau bersekutu, ada kekuatan Allah yang memampukan menghancurkan karakter jelekmu. Karena Anda dan saya tidak akan bisa mengubah orang-orang sekitarnya. Tapi Tuhan mampu mengubah hidup kita, dan Tuhan mampu mengubah orang-orang sekitarnya. Ya, jangan berharap orang di sekitar kita untuk berubah, kalau kita sendiri tidak mau merelakan hati untuk diubah oleh Tuhan. Selanjutnya, ya, yang keempat adalah minyak urapan. Belilah emas, belilah pakaian lenan, dan belilah minyak yang ada padaku. Berbicara minyak, berbicara Roh Kudus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, artinya begini, mari kita minta supaya Roh Kudus memimpin hidup kita setiap hari, setiap saat. Sehingga kita tidak berjalan dalam keputusan kedagingan kita. Kita minta arahan Roh Kudus. Selama Roh Kudus belum berbicara, nantikan sampai Roh Kudus menyatakan kuasa kasih-Nya dalam hidup saudara. Sama hal dengan kita mempersiapkan pelayanan. Saya juga waktu disampaikan ini, saya tanya sama Tuhan, saya tanya sama Roh Kudus, sampai benar-benar ada sesuatu inspirasi yang masuk di hati, ada sesuatu yang dibukakan firman Tuhan. Dan saya bilang, pam, ini yang saya mau sampaikan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hiduplah di bawah arahan Roh Kudus, di bawah pimpinan Roh Kudus. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, kita baca mulai dari ayat yang pertama. Galatia pasal 5, ayat 1 dikatakan ini. Ayat 16. Ya, ini ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging. Apa itu hidup di dalam Roh? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, hidup oleh Roh, artinya kita melakukan keinginan-keinginan Roh Kudus, bukan keinginan kita. Ya, kita melakukan keinginan Roh Kudus. Apapun ketika saudara dan saya mengalami berkat, apa yang Roh Kudus mau sampaikan melalui berkat itu, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu mengarahkan kita kepada jalan yang benar, kepada kebenaran yang sesungguhnya. Selanjutnya,
Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, ayat 14. Hidup dipimpin oleh Roh, yaitu saudara dan saya mengikuti keinginan Roh. Dan yang kedua, merelakan Roh Kudus memimpin kehidupan saudara. Karena ketika saudara tidak merelakan dipimpin oleh Roh Kudus, yang ada adalah saudara dan saya dipimpin oleh daging. Maka dunia akan menguasai kita. Dunia akan mengontrol kita. Ketika hidup kita tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi mari pada pagi hari ini, kita minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus bimbing aku. Tuntun aku kemanapun engkau pergi, berdialoglah. Karena Roh Kudus itu ada, nyata, dan hidup. Dia ada bersama-sama dengan saudara. Dia ada untuk menghibur. Dia ada untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar. Untuk itu saudara, jangan hanya jemu-jemu kita, yang penting kita sudah saat teduh. Saya serahkan, enggak, setiap saat, setiap menit, setiap detik, saudara punya kesempatan untuk berdialog dengan pribadi Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan berbicara dengan lemah lembut untuk mengubah kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah keempat hal ini, ya, untuk supaya kita mau membuka diri kita, supaya kita ada persekutuan yang indah dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Relakan hatimu ditegur oleh firman Tuhan. Relakan hatimu. Dan selanjutnya, miliki kemurnian iman. Selanjutnya, miliki karakter yang benar. Waktu engkau menghadapi gesekan demi gesekan, Tuhan lagi menguji karakter. Apakah engkau masih sayang diri? Ingat perasaan saudara dan perasaan kita semua itu adalah milik Tuhan. Kalau Anda disakiti, Tuhanlah yang disakiti. Jadi ngapain sakit hati? Coba kasih tahu di samping kirimu, di keluarga muda nggak usah sakit hati. Ya, saya kasih tahu juga nggak usah sakit hati, nggak usah jengkel, nggak usah marah-marah, nggak usah nangis sayang diri. Aduh, kok tega banget dia nyakitin saya. Hei, perasaanmu adalah milik Tuhan. Semuanya udah diserahkan sama Tuhan. Selanjutnya, minta tuntunan Roh Kudus. Karena pribadi Roh Kudus itu, pribadi yang ada, hidup. Dan ikuti keinginan Roh Kudus. Ikuti arahan Roh Kudus. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah firman Allah. Roh Kudus selalu mengarahkan engkau kepada kebenaran firman Allah. Makanya penting sekali saudara dan saya bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari. Ya, jangan cari firman-firman yang enak di telinga, tapi firman teguran, firman apa saja yang engkau baca aja. Karena di sana mengandung sesuatu kekuatan powerful yang luar biasa. Sekalipun itu kata Pak Jimmy Bakter, itu hanya silsilah yang Anda baca. Saudara baca aja, tapi di balik itu ada powerful Roh Kudus yang mengarahkan, yang membuka pikiranmu, membuka hatimu untuk engkau mengerti kebenaran firman Allah dan engkau diberi kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Jangan menjadi jemaat Laodikia. Kata orang Manado, Laodikia, lau-lau. Artinya kita udah nyaman. Kita udah mulai kompromi dengan dosa. Kita udah mulai ikut dunia. Kita udah mulai, udahlah, saya kan buktinya saya nggak apa-apa. Saya nggak sakit, saya nggak ini. Ya, saya nggak persekutuan, nggak apa-apa juga toh. Ya, atau kita mulai lupa dengan persekutuan itu. Mari, ketika engkau ditegur oleh firman Allah, bersyukurlah karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur. Kalau masih ada orang-orang di sekitarmu menegur engkau, ada gembala, ada suami, ada istri yang menegur engkau, berbahagialah. Karena itu sesuatu yang baik untuk memperbaiki kehidupanmu, supaya engkau tetap semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari taruh tanganmu di dada saudara. Kita masuk di dalam doa. Saya undang Matthew untuk terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus.
kudus, Kau yang maha tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setelah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saudara, satu hal juga yang membuat kali roh kita padam adalah kita sudah nggak menginjil lagi. Kita udah nggak sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan lagi pada orang-orang sekitar. Kita nggak menggunakan media yang ada untuk memberitakan firman Tuhan. Mari beritakan firman Allah, beritakan Injil dimanapun engkau berada. Mari periksa hatimu. Apakah engkau sudah kehilangan gairah lagi dengan Tuhan? Mungkin engkau lagi mengalami ujian dalam ekonomi, ujian di dalam kesehatan, ujian dalam apa saja yang kau hadapi hari-hari ini. Mari bersyukur karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan jauh lebih mengasihi dibandingkan engkau mengasihi Tuhan. Tuhan jauh lebih mengasihi engkau. Katakan bertobat, mari kita bertobat, berdamai, minta ampun sama Tuhan, kembali kepada Dia. Tuhan, aku sudah ada di zona nyaman, mungkin kau ada di zona nyaman, kau udah nyaman dengan semua, minta ampun sama Tuhan. Katakan ada apa-apa, kekristenan itu adalah pikul salib, saudara. Tapi percaya ada Yesus yang beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari taruh tanganmu di dada. Saya diingatkan Tuhan untuk menantang engkau. Maka engkau tetap komit dengan Dia. Ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada dalam persekutuan. Tuhan gak minta lebih, Tuhan mau hatimu diserahkan kepada Dia. Nyawamu diserahkan kepada Dia. Karena mengasihi Tuhan itu adalah nyawa. Nyawa, saudara. Nyawa yang kau berikan kepada Dia. Syakada Bapa, kami berdoa Tuhan. Taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa. Bapak hamba mau berdoa, Bapak. Engkau lihat jemaatmu yang menaruh tangan di dada Tuhan. Hambamu gak bisa jangkau mereka. Tapi aku percaya kuasa Roh Kudus menjamah mereka. Menjamah mereka. Mari Roh Kudus beri kemampuan mereka Tuhan. Untuk tetap hidup di dalam Engkau. Hidup dalam persekutuan. Sekalipun ujian berat yang dihadapi hari-hari ini. Tapi kami tetap setia Tuhan. Kami tetap on fire dengan Engkau. Aku berdoa biar api Roh Kudus-Mu membakar roh kami.
Menyala-nyala kembali Tuhan. Menyala-nyala kembali. Tuhan, kami menyadari seringkali gesekan, seringkali tekanan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Karena kami tidak sadar bahwa Tuhan lagi menguji kami. Tuhan menguji kami supaya kami nggak sayang diri kami. Tapi kami mengasihi Engkau. Hamba mau berdoa, beri kekuatan Roh Kudus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Jamah satu persatu. Lawat satu persatu Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Engkau menjamah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah namamu. Dan Bapak, kami akan juga memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan memberkati persembahan. Bagi orang-orang yang mengembalikan milikmu dengan benar. Kiranya tangan Tuhan memberkatinya. Dan kami mau belajar taat kepada firman-Mu Bapak. Di tengah-tengah kami beribadah. Sekalipun di tengah-tengah kami mengalami banyak krisis yang haleluya. Amin. 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 Mari angkat tanganmu dan terima berkat daripada Allah Bapa. Ibadah kita walaupun secara virtual, tapi percayalah Tuhan hadir di rumah-rumahmu. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengangkat engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan membentengi engkau. Engkau terhindar dari virus COVID. Virus COVID tidak menyerang engkau dan keluargamu. Engkau dibentengi oleh darah Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus aku percaya jemaat Gilgal Tuhan. Bahkan orang-orang yang menyaksikan ini. Semuanya dalam pelindungan, dalam proteksi Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita. Pada pagi menjelang siang sampai Yesus datang menjemput kita. Kita didapati setia. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Silakan di-unmute semuanya. Silakan. God bless you. Tuhan memberkati. Mungkin ada yang ini diberkati semuanya. Saya melihat tangan-tangan yang diberkati. Ya, Tuhan memberkati. Jangan lupa kalau memberi persembahan di rekening yang sudah ada tercatat. Silakan menabur di tengah-tengah engkau lagi. Mengalami mungkin sekiranya. Saya lihat orang-orang yang setia mengembalikan Tuhan memberkati itu luar biasa. Ya, dan kiranya tangan Tuhan selalu memberkati. Amin. Ya, tangan Tuhan menyertai. God bless you. God bless. Selamat pagi, selamat siang, Nita dan juga semuanya. Nita, selamat siang semuanya. Karena kami gede. akan juga akan ya. Tomuhala tuh utok. Ya, ayo semuanya ya. Tuhan memberkati. Jangan lupa hari Jumat tetap doa ya. Semangat, antusias kita dalam persekutuan. Yang ini. Apa? Oh, ada Oma dari ini bagaimana kabar? Mana Oma? Manado? Unita. Ya. Kok bisa kita geser? Ulang tahun buat Pak Ajat. Terima kasih. Siapa ulang tahun? Pak Ajat yang lalu. Oh iya, Pak Ajat. Ya, Pak Ajat. Sehat, jangan lupa Pak baru Ajat. Tetap lagi di jalan ya, semangat. Ini. Makasih, Fer. Berarti ini aja. Ini. Gimana ya, bingung. Ada Oma sini yang di Manado, Oma siapa? Oma Jun. Kayak udah lama nggak ngeliat.